Baik, bisa kita mulai atau kita mulai seperti tahun lalu jam 8 lewat 20 menit. Sekarang saja ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih pertama-tama kepada seluruh pengajar dan staf Al-Bayan Hufaz School, kepada wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak soleh dan solehah yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk selalu dekat dan menghafal serta mendalami Al-Quran. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat yang sangat indah ini. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul di rooftop Al-Bayan Hufaz School, yaitu insyaallah untuk acara yang sangat bermanfaat tentang penyuluhan hidroponik. Dan alhamdulillah sedikit terlihat sudah ada prepare dari anak-anak soleh dan solehah semua, sudah membawa satu buah celengan. Celengan ya? Celengan atau apa ini? Oh, toples ya. Nanti fungsinya apa? Nanti kita akan bedah di sini ya. Kemudian salawat teriring salam, marilah selalu kita senantiasa menyanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin yang selalu senantiasa bersama mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara kita langsung mulai saja, dan mungkin sesinya pun akan dibuat. Tadi Abu Aufa sempat mengingatkan mungkin sekitar 45 menit ya, selama-lamanya 1 jam lah, karena memang cuaca di rooftop lumayan terik. Jadi nanti materi yang akan kita bahas fokus terhadap materi yang ada di lingkungan kita saja. Kalau kita berbicara teknik hidroponik itu kan banyak sekali. Nah, ini langsung saja kita fokuskan kedua teknik. Mungkin yang pertama yang akan dipelajari oleh adik-adik semua adalah teknik sistem wick, dengan mungkin peralatannya atau bahan-bahannya juga sangat mudah dicari, termasuk apa yang sekarang ada di adik-adik sebagian ini ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode yang ada di belakang ini ya. Ini adalah metode NFT, mungkin nanti Bapak Ibunya untuk wawasan juga dan untuk diteruskan juga, karena tahun kemarin pun Bapak Ibunya yang membimbing ada minat, ada suka, terus nanam juga gitu, nanam terus ya bertanya-tanya juga bagaimana, dan ada juga yang berhasil. Bahkan bukan cuma berhasil di tahun itu, dia terus nanam, bahkan sampai jualan. Sampai ada yang jualan juga di tahun-tahun sebelumnya itu. Artinya ya ada manfaat dari pelajaran ini. Oke, sebelum ke materi mungkin akan memperkenalkan dulu siapa yang ada di depan ini. Yang ada di depan ini adalah, perkenalkan, namanya adalah Abu Faiz. Mungkin kalau di sini Abu Faris, karena ada anak juga di sini gitu ya. Di sini perkenalkan, nama anak Abu Faiz. Boleh dipanggil Abu Faiz, boleh dipanggil Kak Abu Faiz biar agak mudahan dikit ya. Oke, nanti kalau adik-adik ada sesi tanya, sesi pertanyaan, dan nanti itu akan ada di sesi akhir, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin untuk agar tidak teracak gitu ya. Mungkin pertama nanti akan disampaikan tentang materi dulu. Baik, bisa kita mulai adik-adik? Oke, bismillah, kita mulai ya. Pertama-tama hanya 2 sistem yang akan Kak Abu Faiz kenalkan.
Yang pertama adalah sistem wick. Sistem wick itu adalah sistem di mana kita bertanam hidroponik dengan sangat sederhana dengan peralatan yang ada di lingkungan kita. Bahkan nanti mungkin ada kreativitas dari teman-teman yang sekarang belum bawa, bisa dari botol bekas seperti sekarang ini kan toples on ice ya. Nah, bisa juga dengan seperti ini namanya starter kit. Kalau ini biasanya di online shop itu dia sudah satu paket. Jadi dia ada nutrisi A dan B, nanti juga kita perkenalkan. Ada netpot, kain flanel, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa sih hidroponik. Adik-adik ada yang tahu apa itu hidroponik? Secara singkat saja, hidroponik itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Bertanam apa atau sistem apa? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak harus menjelaskan deh. Mengetahui saja hidroponik itu apa sih? Gitu. Bertanam yang bagaimana sih? Ada yang tahu nggak? Ntar kalau tahu, Kak Abu Faiz kasih hadiah. Nih, Kak Abu Faiz kasih hadiah semayan yang sudah tinggal tanam. Ada yang mau? Ayo, siapa? Namanya siapa? Siapa? Aira. Oke, Aira. Hidroponik itu apa sih? Ayo, jawab. Tanaman yang di air. Tanaman yang di air. Ayo, ada lagi? Ada lagi nggak yang berani? Soleh-solehnya nih. Ayo, ada nggak? Garuk-garuk. Ayo, tahu nggak? Tanaman di atas air. Ayo, ada lagi nggak? Siapa? Namanya siapa? Ayo, bisa jawab nggak? Menanam di atas air. Oke, intinya adalah air. Ya. Jadi hidroponik itu adalah sistem bertanam secara modern, yaitu dengan mengganti yang biasanya kalau kita bertanam kan menggunakan media tanam atau tanah. Jadi untuk sistem hidroponik ini adalah bertanam menggunakan air, yaitu nanti ada larutan nutrisi. Nah, itu akan menggantikan si fungsi tanah tersebut. Nah, nanti akan ada keunggulan-keunggulan tertentu tentang sistem ini gitu kan. Yaitu dengan tidak perlunya lahan yang luas, tidak perlunya mencangkul, higienis, jauh dari penyakit tanaman dan lain sebagainya. Itu ya, ini diketahui dulu bahwa hidroponik itu simpelnya adalah bertanam tanpa media tanah. Nah, di situ sudah dijelaskan tadi oleh dua adik-adik kita, yaitu poin intinya adalah air, ya. Jadi kita tidak menggunakan tanah. Adapun yang lainnya nanti seperti rock wall, ini juga bukan tanah, ini hanya media untuk mengikat akar. Nanti juga atau bisa diganti dengan yang lain. Terus juga nanti akan ada kain flanel, ini juga tidak bisa dikatakan sebagai tanah karena fungsinya hanya menyalurkan nutrisi ke atas untuk diserap oleh akar. Ketika akar sudah sampai ke nutrisi, fungsi dari flanel ini pun sebenarnya sudah tidak terpakai lagi. Dia akan menyerap nutrisi tersebut melalui akar-akar yang sudah sampai ke nutrisi tersebut. Oke, sistem itu adalah sistem yang paling mudah. Boleh pinjam botolnya apa? Toplesnya? Satu. Punya siapa? Oke, ini punya RF. RF siapa? Revan. Pinjam ya, di Revan. Oke. Toples ini sudah terlapisi oleh warna gelap atau di sini warna hitam. Ada yang tahu nggak fungsi dari warna hitam yang diaplikasikan di toples ini yang bisa nunjuk tangan? Ayo, siapa? Oke, siapa? Biar tidak lumutan. Masya Allah, betul sekali. Fungsi dari warna hitam ini adalah agar tidak lumutan pada nutrisi. Karena ketika nutrisi berlumut, jadi lumut itu juga makhluk hidup sama seperti tanaman ini. Jadi ketika dia berlumut, maka si tanaman dan lumut akan saling berebut nutrisi, sehingga
fungsi nutrisi yang harusnya hanya diserap untuk tanaman itu tidak akan maksimal 100% terserap oleh tanaman tersebut. Jadi berebut. Gimana kalau berebut nih? Misalnya ada makanan satu yang harusnya cuma kenyang untuk satu orang gitu, untuk satu orang Revan misalnya. Direbut oleh 10 lumut misalnya. Nah, nanti kan si Revannya mungkin jadinya nggak gimana ya? Iya, nggak kenyang ya. Ya intinya seperti itu ya, analoginya seperti itu. Nah, untuk botol ini nanti selanjutnya adalah mungkin akan dibolongin ya tengahnya. Lubangnya seperti apa? Itu juga kalau mau rapi mungkin pakai cara-cara misalnya besi dipanasin, atau kalau kita punya hole saw kita lubangin yang sesuai dengan ukuran. Nanti misalnya kita akan menggunakan netpot, berarti kita lubangi jangan sampai netpotnya masuk atau nyeplos di atasnya misalnya ya. Misalnya ini diameter kan 5 mili, berarti kita lubangi sekitar 4 mili. Nah, jangan nggak harus baku ya, artinya nanti kreativitas dari adik-adik di sini didampingi dengan Abi dan Uminya itu akan terlihat sebenarnya kreativitasnya. Mungkin nggak harus dengan botol ini atau diseragamkan, Bu Faiz kurang tahu, tapi intinya banyak cara untuk membuat sistem wick ini. Ini baru dari segi perlengkapan ya. Oke, nanti dilubangin di bagian tengah sini dengan diameter 4 sampai 4,5 cm. Jam dulu ya. Ini Ana masih kurang tahu ya persiapan dari adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sampai mana. Apakah pertama baru penyuluhan, pengenalan, baru nanti akan aksi. Intinya nanti akan dibutuhkan itu seperti bibit. Di sini Kak Buais bawa bibit, ada bibit kangkung. Nah, di sini ada bibit kangkung. Sambil diingat-ingat atau dicatat inti dari untuk wick sistemnya saja ya. Ini adalah pertama yang kita butuhkan adalah bibit. Kemudian rock wool, yaitu media tanam untuk memudahkan bertanam. Kemudian kain flanel. Kain flanel ini banyak juga dijual, atau mungkin yang punya dede bayi bisa sedikit digunting lah untuk jadi sumbu. Terus botol bekas atau toples makanan seperti ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nutrisi A dan B. Nah, nanti untuk mendapatkan ini sudah pada punya belum ya Bu? Untuk peralatan seperti ini, kebutuhannya belum ya? Mungkin bisa ke Bu Yuli, atau mungkin ada koordinator dari ibu-ibunya. Saya nanti ada kontak, ada teman yang kalau memang belum ada ya, mungkin ada dari ibu-ibu yang jual atau bisa mengusahakan, ya silakan. Intinya kan harus ada alat ini gitu ya. Cuma untuk gambaran saja, starter kit ini kurang lebih di online itu terjual yang sudah satu paket ya. Itu udah ada nutrisi yang terlarut seperti ini A dan B, itu sekitar kurang lebih 40 ribuan. Tapi kalau kita nggak pengen starter kitnya, kita pengen nutrisinya misalnya 2 botol, terus rock wool sekian potong, flanel, artinya kita bisa request, nggak harus dengan bak seperti ini, karena mungkin yang mahal kan di baknya. Nah itu juga nanti bisa di data, mungkin nanti Ana bisa bantu, Ana bisa kasih kontaknya. Itu paling sekitar 20.000 atau 25.000. Tapi kalau mau yang paket, yaitu sekitar 40.000 kalau belum ada perubahan harga. Ya intinya itu aja untuk informasi agar gambarannya langsung dapat dulu, jadi nggak pusing nyari di mana atau bagaimana nantinya gitu. Nah, oke. Kemudian kita lanjut, setelah alat-alat ini ada, kita langsung coba praktek saja ya. Yang pertama adalah kita siapkan media tanam. Yang ini tadi namanya rock wool. Rock wool ini semacam busa, tapi terbuat dari batu alam yang dipanaskan, dan informasinya sih ini belum dibuat di Indonesia gitu ya.
Mungkin kalau untuk alat-alat bahan-bahan yang lain nggak bisa juga kalau kita pakai busa, dia masih kurang bagus untuk pergerakan akarnya. Oke. Jadi rockwool ini fungsinya adalah sekali pakai. Jadi kita potong rockwool dengan pisau atau dengan semacam gergaji besi seperti ini. Kemudian kita lubangi dengan tusuk sate atau sumpit atau pulpen misalnya. Jadi kita lubangin. Ingat ya, nanti ada sesi praktek walaupun perwakilan. Kita lubangin, kemudian kita masukkan bibit satu lubang. Kalau untuk kangkung itu bisa 4-5. Tapi kalau untuk tanaman yang lain seperti yang biasa ditanam di sini, pakcoy, samhong dan lain sebagainya kan banyak jenisnya. Itu satu lubang hanya diperuntukkan untuk satu. Cuma kalau kangkung itu bisa 4, 5 atau 6 biji atau 6 benih. Nah, kemudian setelah itu baru kita beri air. Jangan nutrisi dulu ya, air biasa dulu. Air biasa itu mungkin bisa air, kalau di kita air isulang mungkin, atau air AC kalau Anda biasa pakai air tetesan AC itu, karena itu bagus ya. Nah, itu kita rendam sekitar nggak harus semua terendam ya, yang penting ada air aja sedikit. Nah, itu sudah terserap ke atas. Misalnya kita semai di pagi hari, usahakan nyemai di pagi hari memang sebelum berangkat sekolah ya adik-adik ya. Nanti kalau sudah mulai, ketika bangun setelah sholat subuh, nah setelah murojaah, nah itu tuh kita mulai nyemai, mungkin kan hanya beberapa kan di prakteknya nanti. Kita nyemai pagi hari sesuai dengan instruksi tadi. Setelah disemai, dibasahi, misalnya kita pakai piring-piring seperti ini atau yang agak tinggi. Kemudian kita tutup dengan misalnya plastik yang warna hitam. Kemudian kita simpan dulu di dalam rumah, misalnya di kolong-kolong meja gitu ya. Dibiarkan dulu sampai kurang lebih 24 jam. Tujuannya adalah agar ketika dia sudah basah, kemudian disimpan di tempat yang gelap, tujuannya agar dia pecah kecambah dulu. Ya, ketika dia sudah pecah, sudah terlihat ada putih-putih seperti mau tumbuh. Nah, itu biasanya 24 jam sudah cukup untuk tanaman-tanaman yang 30 harian panen seperti kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Jadi harapannya besok paginya dia sudah bisa ketemu matahari. Jadi di hari kedua setelah bangun subuh, sholat subuh, murojaah, sebelum berangkat sekolah, si tanaman ini kita perkenalkan dengan matahari dalam keadaan ada air yang mengenang sedikit. Harapannya ketika kita pulang sekolah, si air itu masih ada, atau rockwool ini tetap lembab seperti ini ya. Ini sudah 1 hari tapi masih ada kandungan air pada rockwool tersebut. Kalau diperes juga ada airnya tuh. Ya. Itu hari kedua. Terus di hari kedua sudah mulai dijemur. Sebenarnya dijemur sampai sore juga nggak apa-apa. Cuma kalau memang mau misalnya kita kasih teduhan, ya intinya sekitar pulang sekolah itu udah mulai agak diteduhkan dulu. Kemudian diulangi sampai hari-hari berikutnya pun begitu. Karena dia masih kecil, usahakan tidak terkena air hujan dulu, karena air hujan itu bisa merusak atau membuat tanaman ini patah, karena kan masih lemah. Ya pokoknya seperti merawat bayi deh, ya kayak anak kecil kayak dede bayi gitu, masih harus full ekstra untuk diperhatikan. Kemudian ini adalah bibit yang usianya sudah kurang lebih 7 hari. 7 hari sudah setinggi ini, sudah ada sekitar 4 cm. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan tumbuhan ini mulai diperkenalkan dengan yang namanya nutrisi? Walaupun kita belum ajarkan tadi ya tentang bagaimana sih pemakaian nutrisi ini. Pertama adalah kapan dia mulai diperkenalkan dengan nutrisi.
Jadi tanaman ini sampai dengan berdaun 4 itu dia masih bisa dikatakan belum membutuhkan nutrisi. Dia masih punya asupan makanan dari cangkang yang sebelumnya ada, menutup dan terlepas. Sama juga seperti bayi, mungkin dalam beberapa, kalau kayak misalnya ASI kan 6 bulan ya baru kenal makanan setelah 6 bulan misalnya. Ya tanaman pun begitu. Kalau ini sekitar 5 hari ketika sudah berdaun 4 baru kita perkenalkan dengan makanan tambahan, yaitu nutrisi. Kita akan tambahkan nutrisi dengan kadar yang sedikit. Sama juga seperti bayi ya ibu-ibu ya. Gak mungkin kita langsung kasih misalnya gado-gado di usia 6 bulan gitu kan. Kita paling kasihnya juga tetap makanan-makanan yang empuk dulu gitu kan. Nah nutrisi pun begitu. Kita akan kasih dengan kadar yang sangat rendah dulu. Dan nanti juga ada tabelnya. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang punya tabelnya. Tabel untuk kebutuhan nutrisi pada setiap tanaman itu nanti ada. Misalnya kangkung, untuk dewasaan semua itu kangkung butuh sekitar 1200 ppm. Nanti ppm apa nanti kita jelaskan. Ada lagi misalnya samhong, dia butuh berapa? 1500 ppm misalnya. Nah, tanaman dasar awal itu hanya butuh sekitar 400 ppm. Ini satuan ya, nanti kita pakai alat ukur. Ini kalau kita punya alat ukur. Kalau enggak nanti kita pakai yang alat yang kita bisa kira-kira saja ya. Biasanya pakai suntikan yang ada mililiternya itu. Nanti kita kasih perbandingan dengan air 1 liter. Ya itu nanti mungkin kalau ini kita jelaskan, kalau kan nanti boleh ditanyakan kalau khawatir terlewat. Kemudian setelah kita perkenalkan dengan nutrisi yang sedikit, tetap kita masih dalam penempatan yang seperti ini ya. Boleh pakai tray, boleh pakai piring-piring plastik begini, boleh pakai Tupperware, boleh ya. Adik-adik kalau ada Tupperware di rumah pakai aja ya. Kemudian kapan tanaman ini mulai pindah ke tempat yang sudah kita persiapkan? Kalau misalnya adik-adik sudah nyiapin tempat nih, toples-toples atau botol-botol bekas. Nah, kapan dia mulai boleh pindah? Tanaman mulai boleh pindah itu ketika usianya sekitar 7-10 hari. Ketika tanaman sudah terlihat kuat dan kokoh, daunnya sudah 4 menjelang 6. Karena 4 ke 6 itu hanya cukup hanya butuh 3-4 hari dia daunnya sudah menjadi 6 helai. Sangat cepat, pertumbuhannya sangat cepat. Jadi prosesnya seperti itu ya. Nanti sekitar 1 pekan atau 10 hari sudah harus mulai pindah ke rumah-rumah yang adik-adik sudah pegang itu. Ya. Jadi adik-adik harus disiplin ya, karena fungsi atau kenapa sih kelas 3 ini sudah diajarkan hidroponik? Salah satunya adalah agar menjadi disiplin. Disiplin, senang terhadap tumbuhan. Nah, disiplin ini akan terlihat ketika adik-adik nanti benar-benar menjalankan apa ya instruksi dari Kak Abu Faiz ini. Dan tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Ya, bahkan ada juga yang orang tuanya lebih ekstra gitu, karena anak-anak kan suka bagaimana gitu ya, suka harus terus diingatkan gitu. Tapi ada juga yang anak-anak memang sangat penasaran nih, bagaimana sih? Karena begini ya, penasaran dengan tumbuhan ini sangat simple, sangat mudah, karena hanya dengan 30 hari kita bisa mengetahui bagaimana proses semai sampai kita panen. Itu menurut Ana 30 hari itu adalah waktu yang sangat singkat untuk mengetahui proses 0 sampai selesainya bertanam sampai menikmati. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat buat adik-adik semua. Oke, sampai setelah dipindah, langkah-langkah selanjutnya buat adik-adik adalah terus memonitor bagaimana keadaan nutrisinya, jangan sampai kering, seperti itu ya. Nanti untuk takarannya kita bahas di sesi tanya jawab saja. Itu bisa sampai misalnya 10 hari, berarti kita ada kontrol sekitar 15-20 hari setelah pendah tanam. Insya Allah itu adalah waktu yang sangat singkat untuk mengetahui begitu indahnya proses pertumbuhan dari pecah benih tadi sampai dengan panen. Itu untuk sistem week ya, secara singkatnya seperti itu.
Kemudian untuk pengetahuan saja, untuk yang di belakang ini kita jadikan pengetahuan tambahan. Syukur-syukur kalau bapak-bapak dan ibu-ibu juga langsung pengen bergegas di rumah bikin seperti ini. Kayak di rumah Ana tuh kan di atas apa got misalnya, Ana bikin sekitar 60 lubang. Itu udah bisa buat panen satu gang, udah bisa buat berbagi lah insya Allah kalau kita pengen berbagi. Kalau kita pengen jual juga nilai jualnya sangat tinggi, beda dengan tanaman yang kita tanam secara konvensional atau di tanah. Begitu ya. Kalau ini sistemnya sedikit dijelaskan. Kalau ini sistemnya adalah NFT, yaitu Nutri Film Teknik. Jadi sistemnya adalah dia mengalirkan air yang ada di bak tandon ujung naik ke atas menggunakan pompa. Setelah sampai atas, dia akan mengalir dan kemudian dia akan mengikuti tempat yang telah disediakan, dan sifat air adalah mengikuti tempat yang disediakan. Jadi dia akan turun sampai sana, turun lagi ke paralon kedua, kembali lagi terus sampai bawah dan kembali lagi ke tandon utama, kemudian naik lagi. Kemudian apa sih keunggulannya sistem NFT ini? NFT ini adalah salah satu teknik unggulan untuk yang sudah berproduksi ya. Unggulannya adalah pembentukan oksigen yang ada dari nutrisi tersebut sangat optimal sehingga bisa terserap oleh tumbuhan dengan baik dan optimal juga. Jadi tumbuhan akan lebih cepat besar dan pertumbuhannya akan lebih bagus mungkin dibanding sistem WIC yang, karena memang WIC ini adalah sistem yang sangat sederhana. Itu adalah kelebihannya. Tapi kalau kita lihat instalasinya jelas lebih rumit dan mungkin membutuhkan biaya. Tapi kalau memang ingin diseriuskan, ini adalah sistem yang sangat direkomendasikan. Sistem yang mirip dengan ini adalah DFT. DFT itu dia ada sedikit stopper atau tahanan sedikit sehingga air tidak langsung mengalir. Dia ada tahanan sehingga kelebihannya DFT dari NFT adalah dia itu airnya tertahan. Keuntungannya adalah ketika mati lampu dia masih ada air yang tertahan sehingga tanaman tidak layu. Begitu. Kalau yang NFT dia air langsung mengalir habis. Tapi habis pun sebenarnya kalau mati lampu 1-2 jam dia masih aman. Karena kan masih ada rock wall yang fungsinya menahan air. Ini sampai jam 12 siang juga dia masih lembab. Seperti kering, tapi dia penyerapan airnya sangat bagus tuh. Nah, itu adalah singkatnya saja. Karena kan belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kita fokuskan saja apa sih yang anak-anak akan lakukan. Dan ini adalah tambahan, kalau ada giroh lebih dari orang tua boleh juga konsultasi nanti dengan anak kalau pengen bikin atau pengen gimana gitu di depan misalnya ya, di depan rumahnya gitu. Nah, fokus ini adalah belajar dulu untuk anak-anak. Simpelnya adalah seperti itu. Kemudian perkenalan sedikit untuk alat hidroponik. Di sini ada 2. Yang hitam ini adalah TDS, yaitu untuk mengukur satuan nutrisi. Satuannya adalah ppm ya. ppm itu panjangan dari part per million. Yang tadi Anda sebutkan, misalnya kebutuhannya untuk babynya ini kan sekitar 400 ppm. Berarti sekitar 1 pekan dia naik ke 600 ppm. Ini tidak baku ya, dan tidak harus dengan angka itu. Hanya step by stepnya begitu. Nanti naik lagi ke 800 ppm sampai maksimal 1000 sampai 1200 ppm. Itu kalau sudah dewasa, makanannya udah harus banyak dan kita akan genjot untuk pertumbuhan yang maksimal, itu kita pakai sekitar 1200 ppm dan tidak boleh lebih juga gitu. Karena kelebihan juga seperti kita kelebihan makan, itu tidak akan maksimal. Pertumbuhannya juga tidak akan bagus, bahkan ada nama penyakitnya itu burn, jadi seperti terbakar kalau dia terlalu banyak nutrisi. Kalau yang ini adalah pH meter. Ini biasa dipakai kalau orang-orang jual air biasanya punya alat ini ya. Ini adalah mengukur pH dari air baku yang akan kita pakai. Anda tidak terlalu sering pakai ini, tapi ini untuk pengenalan saja. Yang terpenting adalah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pengen punya, ini namanya
TDS meter dan sekarang sudah sangat murah sekali. Dulu Ana beli 120 ribuan. Sekarang kayaknya 30 atau di bawah 30 ribu udah bisa apa? Udah bisa punya alat ini. Udah sangat murah sekali sekarang. Ini pengenalan alat dan bahan mungkin kurang terstruktur penyampaiannya. Nah, itu juga sebenarnya bisa didapat juga nanti ketika ada yang tidak Ana sampaikan atau ada yang kurang lengkap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa ditanyakan. Mungkin untuk sesi penjelasan Ana cukupkan, terutama adik-adik. Nanti yang kiranya ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Dan untuk tadi berapa ya? 2 orang atau 3 orang tadi ya yang Abu Faiz tanya, nanti akan Abu Faiz kasih bibit. Akan Abu Faiz kasih bibit ya. Nanti siapa tadi Aira ya? Siapa namanya? Ya, sama siapa tadi nanti diingatkan. Mungkin dari Ana untuk sesi penjelasan Ana cukupkan. Kemudian akan Ana buka sesi tanya jawab untuk bisa semakin mendekatkan dari apa yang tadi dijelaskan agar tidak ada kebingungan lagi nanti di rumah, termasuk dengan nanti nutrisi-nutrisi seperti ini bagaimana pemakaiannya. Ini akan Ana tunggu sampai ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang nanya berarti mungkin sudah tahu bagaimana sih cara menyampur nutrisinya. Mungkin dari Ana cukupkan itu saja. Ana buka sesi tanya jawab ya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik yang ingin bertanya ke Abu Faiz, persilahkan. Abu Faiz izin minum dulu ya.